Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi Sobat Jagongan di acara ngobrol santai bareng gue Iwan. Nah, kali ini edisi spesial nih, mendekati bulan suci Ramadan. Ya, mendekati bulan suci Ramadan, Sobat Jagongan tahu dong pastinya itu banyak banget makanan khas pengantar kita berbuka puasa. Nah, kali ini gue kedatangan tamu spesial nih. Dia temen gue, temen sekolah juga dulu. Nah, walaupun dia sebagai wanita pekerja, ibu-ibu pekerja, tapi masih rajin. Dan makanannya buat gue sih enak, ya, enak banget malah. Cuma sayangnya, padahal buat gue ini salah satu potensi dia untuk bisa berwirausaha, jualan makan. Tapi nanti kita ngobrol aja, ya. Nah, sekarang gue kenalin temen gue ini namanya Yanti, tapi sering dipanggil Mak Yanti. Kenalkan Mak Yanti. Thanks Iwan nih. Kamu udah diundang di acaranya Kang Iwan yang viral banget ya. Wah, amin, 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 amin. Amin. Sekarang kita ngomongin apa nih? Wah, jangan bicara ngomongin ini, di depan kita udah jelas nih ada makanan. Nah, Sobat Jagongan yang seperti tadi udah gue sampaikan di awal, ya, bahwa kali ini sengaja Mak Yanti ini datang ke studio, ya, kita undang, jemput pakai pesawat tadi. Cuma sayang Private jet ya. baling-balingnya ketinggalan. Pakai private jet. Pakai private jet. Nah, dia ini sebetulnya hobi kali ya, Yang ya? Iya, gue aja ya. Kita kesana Grab. Santai aja, santai kita. Dari kecil itu sebetulnya gue memang seneng masak gitu ya. Seneng ngelihat dari awal sih dari buyut. Apa nih gue cerita ya? Iya nggak apa-apa, Gue santai. punya buyut itu inspirasi orang yang membuat gue suka masak tuh buyut. Oke. Buyut gue itu adalah perempuan Betawi, asli ya, asli banget ya. Yang memang mencari uang gitu ya, sebagai bisnisnya dia dah kala itu ya, tahun-tahun sebelum kemerdekaan, dia itu bikin kue-kue tradisional kan. Oke. Mungkin Iwan tahu ya, Kang Iwan tahu tuh modelnya kue talam, Oh, kue iya, iya, iya. senggulun, kue pepek, kue apa tuh Nagasari, kue geplak tuh dia tiap hari bikin di rumahnya. Kebetulan rumahnya itu selisih 2 rumah dari tempat gue tinggal dulu ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. kecilnya gue tuh sebelum berangkat, waktu masih TK lah istilahnya. TK tuh gue suka mampir ke rumah dia. TK kan masuk agak Ngambilin siangan. kue? Enggak, pagi tuh gue suka lihat dia tuh beraktivitas, ya kan. Oke. Zaman dulu itu belum ada Puan, tepung-tepung yang udah ready Sekarang langsung seperti sekarang dipakai, ya kan. kemasan-kemasan ya. Kalau dulu itu buyut gue tuh punya tukang-tukang yang asalnya dari Rangkas tuh, khusus dia untuk numbuk jadi Oh, tepung beras, iya karena tepung ketan. itu juga pernah gue ngalamin di zaman mungkin kalau sekarang gue lihat di tempat daerah gue tinggal itu ada makanan namanya dongkal. Oh iya, Ya, dongkal. di mana dari tepung beras Iya, itu betul. kan yang isinya gula Gula merah merah. sama kelapa ya. Nah, gue pun sempat ngalamin pada saat itu mbah gue nyebutnya mbah gitu kan. Itu ya memang dari beras. Tepung Nah, beras kemasan ya. iya tepung beras kemasan. Nah, tapi sayangnya meja kita kekecilan kayaknya ya. Kalau nggak banyak Kalau ini nggak, yang wah ribuan. bisa bertumpuk di sini nih. Iya. Waduh, luar biasa. Nah, Sobat Jagongan, sebelum kita lanjut ya, ingetin lagi nih, jangan lupa selalu ikutin channel Jagongan, ya, Jagongan You, ngobrol santai. Pastikan Sobat Jagongan untuk subscribe, like, and comment. Karena apa? Dari komen-komen itu nanti yang buat gue sama teman-teman tim di sini itu bisa berkembang. Istilahnya menunggu masukan dari teman-teman, Sobat Jagongan semuanya, apalagi sih tentang ini. Karena dari situlah pada dasarnya kita berharap Sobat Jagongan mau bisa berinteraksi, kita berkomunikasi di komen tersebut. Nah, lanjut nih, Mbak Yanti. Ini sekarang ada apa ini nih? Gue dari tadi udah ngiler banget ini ngeliatnya nih. Udah pengen icip-icip aja. Ini kalau di daerah gue ya, daerah Tanah Abang dan sekitar, kita bilang ini biji salad. Nah ini bubur sumsum.
Yang ini Yang sagu, ijo-ijo ini bubur sumsum? iya, bubur sumsum. Itu dari beras? Tepung Tepung beras, beras. iya. Kalau yang biji salak ini dari, ubi. Biasanya kalau gue tuh suka pakai ubi atau kentang, tapi kali ini gue pakai ubi. Ini campur tepung ketan sedikit sama tepung sagu ya. Dari tadi udah dada-dada aja gitu, "Sini cobain," Ini kata makanan gitu. favorit juga, Oh. favorit juga. Nah, kita bicara takjil lah ya, takjil, pengantar berbuka puasa. Ini kan sesuatu buat gue ini, waduh mewah banget. Kita paling yang umum lah, yang umum di Kolak ya? kolak pisang, kolak Ubi, ubi, singkong. gitu. Nah, lu tuh, Mak Yanti ini memang setiap hari mau bikin masakan takjil ini yang berbeda-beda gitu? Biasanya tuh kalau hari-hari awal puasa tuh ya, Mhm. mungkin sampai 2 minggu biasanya tuh, Mhm. itu wajib ada. Karena, Mmm. biasanya kan orang puasa pertama tuh kan suka, adaptasi ya, tubuh Iya, kita ya lemes, kan nggak langsung makan nasi. betul. Biasanya kita makan takjil dulu, Mmm. Kang. Nah, setelah nasi itu biasanya menunya kalau di keluarga gua tuh habis tarawih ya, Iya. Iya nasi iya. itu tarawih. Betul, Ya Kak, sama lah sama kalau ya itu, kita ya. Jadi awal tuh kita biasanya teh manis, mhm. habis minum teh manis sebentar, maghriban dulu dong, baru kita makan takjil. Oke. Iya, karena istilahnya ya dari tampilan ini dan cerita sebelumnya gitu ya, bahwa takjilnya Mak Yanti ini luar biasa banget. Istilahnya ora umum lah bahasa gue gitu. Ora umum dalam artian bahwa ya itu tadi, apalagi sekarang mungkin orang mencari simpelnya aja gitu kan. Nggak yang, ribet bikin ini, ribet bikin itu gitu kan. Tapi kan satu sisi Mak Yanti juga bukan ibu rumah tangga, juga Ibu rumah wanita tangga juga, pekerja, ya. Dalam arti kan bekerja, kantor, berarti kan pulang sore jelang malam masih menyempatkan diri untuk bikin takjil. bikin takjil yang luar Mau tahu biasa itu. alasannya pertama? Toh banget. Pertama itu yang harus gue Mmm. bikin yang harus gue bikin takjil Mmm. kenapa? Karena yang ada di tempat-tempat, bukannya gue mengabaikan orang Mhm. jualan ya, mereka kan orientasinya Mmm. untung, ya enggak? Iya. Kadang-kadang orientasi untung ini dengan harga yang rata-rata 5.000 lah taruh ya, Mmm. mereka kan pasti ada sesuatu yang dikurangin Mmm. atau, gulanya diganti dengan Secara gula, komposisi nah ya. itu gulanya diganti dengan gula merah kan mahal, mungkin dia Mmm. kasih gula gula tambahan gula yang Mmm. pakai kimia-kimia gitulah ya, tanda kutip. Terus juga kualitas ya kan, Iya. kadang-kadang kurang gurih. Makanya itu yang jadi alasan gue buat. Oh, berarti mungkin kalau ini memang kan ya kita sebagai Mak Yanti, sebagai Sebagai ibu ibu-ibu gitu pengennya kan, menghidangkan yang terbaik lah buat, memberikan yang terbaik betul, lah untuk betul betul keluarganya banget. gitu kan. Dan kalau anak-anak, keluarga juga seneng kan, kita sebagai yang menyajikan itu punya kebanggaan Betul, tersendiri ya. kita kan puasa udah berapa jam tuh dari mulai sahur kan dari subuh tuh kan, Mmm. nggak minum nggak makan nggak minum kan. Mhm. Kalau kita begitu buka takjil, maaf ya, terus takjilnya kita suka beli, iya ada bahan kimia, Iya. bukannya makin enak, entar hari keempat, kelima puasa, Iya, kalau batuk. surusan manggil itu beli es. Tapi Nah, itu yang biasa karena jadi gue juga ngalamin gitu, waktu masih gue aktif kerja gitu, mhm, kantoran lah gitu. senangnya beli ya? Seketemunya aja gitu, dalam arti apalagi udah ketemu gorengan gitu, favorit Wah, banget itu. Beli lontong, iya, gorengan, wah, langsung gorengan, bakwan lah, sambal kacang, cabe aja jam sekedar 5 udah, udah pada, "Kang wuh, Kang, kantor aku," kosong. Mana belanja katanya gitu. udah cari berburu tajil ya? Iya. Tapi memang, tajil ini ya banyak lah, banyak tempat-tempat di Jakarta gitu Iya, yang kita tahu yang menjual takjil udah dengan banyak khas banget, dari daerahnya masing-masing. Karena iya, ya kita bersyukurnya Indonesia ini banyak, varian, provinsi-provinsi yang mempunyai ciri khas masing-masing. betul, Jadi kita tinggal pilih aja memang gitu. iya. Nah, disitulah yang satu sisi gua secara pribadi melihat sosok Mayanti ini, wah bukan Waduh, yang jangan terlalu dipuji nih, oh nggak dipuji, entar gue nyungsep dipuja, kayak temen dipuja-puja. entar gue nyungsep kayak Kalau temen gue. nah, masih bisa menyempatkan diri gitu ya, menyempatkan diri untuk menyajikan yang terbaik untuk Iya, keluarganya. itu wajib lah, Nah, harus. Kalau enggak sekarang kita rugi juga kalau misalkan yang nggak ngomong-ngomong nih, Mak, mmm. kalau ada yang mau pesen, bisa nggak? Bisa Eh? banget. Tapi itu mohon maaf karena
kerja ya. Heeh. Jadi biasanya Minggu gue suka open PO. Wih. Biasanya tuh yang paling Nah. laku tuh lapis. Nggak sempet nih belum bikin, nanti kapan-kapan kita bikin ya Kang ya. Amin 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 Waktu amin di amin. tempat Uci tuh pernah makan Oh, kan iya iya lapis iya tuh. iya iya iya. Biasanya lapis tuh yang laris, best seller ya. Terus kedua tuh pacar Cina. Pacar Cina gue tuh bikin sendiri, bukannya dalam artian beli yang udah ada di pasar. Ya. Enggak. Kalau gue untungnya bisa bikin. Oke. Nah, buat sobat jagongan Pacin, ya, nah. buat sobat jagongan yang Mak Yanti ini tinggal di daerah Jakarta Barat, tepatnya seputaran KS Tubun. KS Tubun Petamburan. Sobat jagongan yang mau pesen bisa nih, nanti komen lah di channel ini, nanti kita sampein ya. Sampein ke Mak Yanti buat Minggu-minggu ya. luar biasa. Kejar setoran terus pokoknya. Nah, ya paling nggak kan memang dari acara jagongan ini Mbak Yanti ya, kalau boleh cerita sedikit ya, bahwa dari acara jagongan ini kan gue, teman-teman yang lain itu berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin bisa memberikan entah itu inspirasi kah, terus kemudian sisi edukasinya, informasi buat siapa aja sobat jagongan yang ngikutin acara ini gitu. Ya entah nanti ada, sekarang kita lagi ngobrolin makanan pengantar buka puasa, nanti mungkin kalau berkenan insya Allah menu lebarannya. Amin. Gitu kan. Karena nggak lama lagi gitu kan, sekarang udah mau puasa, nggak berasa tahu-tahu barangkali juga ada yang punya lebaran. Jualan online untuk baju juga ya. Pakaian muslim. Jadi silahkan baju ya. Koko, Kita ngobrol santai di sini gitu. Kita ngobrol santai di sini. Jadi sumber inspirasi apapun deh. Betul. Karena ya balik lagi kalau yang seumuran kita gitu kan, yang cowok-cowok terutama para pekerja gitu kan, mungkin setahun 2 tahun lagi pensiun, bingung mau ngapain atau apa. Ya itulah yang jadi dasar, semoga aja bisa memberikan inspirasi, ide buat teman-teman yang, aduh gue ngapain ya ntar mau pensiun gitu kan, setahun lagi 2 tahun lagi nggak berasa. Nah di sini tidak menutup hanya untuk yang seumuran sama gue, tapi juga buat yang muda-muda mungkin bisa menjadi inspirasi buat mereka. Iya benar. Karena sempat ngobrol sama teman juga, wah lagi SMA gue bisa jualan ini, gue bisa jualan itu nyami. Loh, kenapa enggak sekarang? Walaupun mungkin secara periode masanya berbeda. Kalau dulu masih banyak yang konvensional, kerjain manual, mungkin sekarang lebih, ya tidak hanya sekarang, kalau ngelihat kadang kan sejujurnya gitu ya, aktivitas anak sekarang itu lebih banyak olahraga jempol aja gitu. Jadi kreativitasnya ya mungkin sih enggak juga, tapi ini hanya menurut pandangan gue yang mungkin sepihak gitu ya. Hanya dari satu sisi aja. Sebetulnya keahlian kayak gini nih Kang ya, kalau gue bilang, ini bisa jadi sumber duit sebenarnya. Wah, banget. Iya, kita bikin nggak usah banyak keahlian deh. Satu aja cukup, misalkan bisa bikin apa, kue gitu ya. Satu 2 kue aja itu. Kalau pemasarannya bagus dan rasanya enak, ya dikembangin aja Nah, gitu. iya. Nah, balik lagi gitu kan, tinggal masalah kemauan. Nah itu. Ya, kemauan buang dan rasa biasa kan yang bikin itu mager. Istilahnya sekarang mager. Nah itu, ibu-ibu banyak yang mager. Memulainya itu tuh, aduh males gerak banget nih. Beli jadi aja deh nah gitu kan. itu, padahal nggak usah tinggal semua. ke toko atau kemana gitu Nggak kan. usah semua tipe makanan bisa dibikin ya kan. Dari 1-2 jenis aja kita udah bisa kembangkan ya kan. Luar biasa emang Mak Yanti, gak cuma jago resep masakan. Ini kemarin sebetulnya ada temen. Hari ini tuh ada pesanan. Konsultan rumah tangga juga nih kita. Alhamdulillah Kang, gue bukannya sombong juga ya, nggak ada sih temen beberapa ibu-ibu gitu ya. Kebetulan dia udah nggak kerja gitu kan. Datang ke rumah nih, belajar bikin kue. Ayo gue ajarin, kasih masukan. Lu mau kue apa? Kasihlah 1-2 aja resepnya. Ya aja lo bikin. Coba bikin sampai dia bikin di rumah nih, panggil. Akhirnya dia bisa tuh bikin kue itu. Sebutlah kue talam atau pempek ya. 2 kali. Jangan dijual dulu kataku. Sampai rasanya tuh benar-benar pas gitu. Dan dianya udah benar-benar bisa menguasai. Alhamdulillah sekarang lancar dia. Iya. Udah bisa titip-titip ke toko-toko kue. Nah, itu kan udah luar biasa. Padahal cuma 2 resep loh. Nah, itu dia.
Nanti dari situ sudah, berjalan baik, Nah itu. berkembang. Yang penting mungkin dalam artian jangan takut untuk salah gitu Ya kan, iya benar, ya kalau nggak karena dicoba nggak mungkin. betul, karena dari kesalahan itulah kalau dulu orang tua gua ngomong gitu kan, justru dari kesalahan itulah kita belajar Betul gitu banget. untuk kedepannya supaya bisa nggak kejadian salah yang sama Iya, gitu. dan gue juga tuh kayak begitu, Kang. Dulu Heeh. itu waktu SMA itu ya, SMA itu gue pertama boleh ceritakan nggak? Oh ya silahkan. Gue tuh belajar bikin kue tuh dari pertama bikin roti, Mmm, dari almarhum bokap ya. Dulu bokap gue itu kan, oma gue itu tukang masaknya orang Belanda. mmm, Jadi dia udah mahir dia bikin roti tiap hari ya. Terus bokap gue bikin roti nih ceritanya, bokap mmm, gue liatin gue bikin roti. mmm, "Bikin apa kamu?" Gitu. mmm, "Roti, Pak." Ternyata bokap gue jago bikin roti. mmm, "Setelah ini kamu olesin pakai ini." Oh dia tahu gitu kan heeh, ya. "Kamu pakai keju, merek apa ini?" mmm, Akhirnya belajar dari bokap. Dan bokap tuh cuma ngarahin, nggak dikasih tahu resepnya ini nih. mhm, Itu kok dia cuma lihat begini doang, "Itu kurang kalis, mmm, ini musti kalis lagi." Langsung mhm, diaduk gitu. iya, Musti dibanting-banting gitu iya, kan. Pertama gue bikin roti itu, roti isi coklat, keju. mhm. Karena arahan bokap, bisa alhamdulillah. Nah, Pas iya, mekar itu Kang, mhm. zamannya SMA, Mmm. itu gue di depan oven begini, ngeliatin, Kang bangun dia, "Pa bangun Pa, apa yang bangun? Adonan ini bangun." Ya iyalah, itu roti masih bangun. Udah girangnya minta ampun Kang, itu bisa Ah, bikin itu, girang. iya, Dan ada juga yang gagal bikin. Itu gue bikin apa yang paling gagal itu, bikin sus. mmm. Karena gue nggak sabaran, itu SMA juga tuh, gue buka ovennya, ternyata itu nggak boleh dibuka kan selama 20 menit. Begitu Pantangan ya, nah itu, begitu gue buka, semuanya dempet. Jadi proses itu emang emang kayak Mhm. begitu, belajar itu nggak langsung lu bisa jadi, enggak. Ya iya, jangan kayak gua, Mmm, masak mie instan aja gosong gitu kan nggak sedep banget masak itu. air dicobain, masak air dicobain ya kan? Apa yang kurang ini? Nah, sobat jagongan ya, balik lagi nih, pokoknya kalau ada sobat jagongan yang punya usaha terkait kue, masakan atau apa, ingin berbagi ya, silakan hubungi nih, gua sama tim di sini juga udah siap Jago marketing ya? ya. Nanti kita sama-sama lah, kita juga tidak berharap apa-apa, yang penting kita bisa berbagi Iya sama betul, sobat jagongan semuanya, siapapun itu kita nggak pilih-pilih lah ya, yang penting, acara ini bisa bermanfaat ini buat keren juga semuanya, idenya begini, keren, ya. Nah, kalau masalah keren mah temen dari gue yang satu dulu. lagi tuh, keren banget Yang dia, mana tuh yang Kang? saan tuh, Yang jatuh ada. yang jatuh nyungsep kan? Iya. Aduh, teman kita tuh emang ada unik-unik ya, Kang, ya? Iya. Nah, jadi sobat jagongan ya, jangan lupa subscribe, dukung terus nih channel kita ya, ngobrol santai, jagongan yuk, subscribe, like, and comment ya, untuk kita bisa berkembang lagi ke depannya. Nah, Amin. balik lagi nih, Mak Yanti. Iya siap, Kang. Biasanya nih, Mak Yanti ya yang tadi Mak Yanti udah bilang 2 minggu lah biasanya menyediakan, Iya nyiapin iya. gitu, masak untuk, Karena 2 minggu sananya takjil. udah prepare Udah lebaran sibuk? tuh, iya Oh, udah bener. sibuk nyari baju? Iya, Oh, iya kue bener. kering. Oh, udah ganti menu, Ganti menu tuh, kue bukan kering ganti kita. toko ya, toko baju maksudnya? Enggak, kalau baju mah kita ini ya, gampang itu Oh, iya, mah, luar gampang biasa. mah Banjang. Nah, iya, Tinggal kita itu kan online. milih, istilahnya bahasa gua apa ya, milih menu lah. Mmm. Milih menunya tuh apa hari kan biasanya ada juga, hari ini gitu. Oh Nah itu apa udah di-planning nih hari di Senin. apa Biasanya sekenanya aja lah, yang penting unik dan bikinan Mak Yanti sendiri. biasanya sih itu, emang kayak gitu, Kang. Mmm, Misalkan, seminggu sebelum puasa nih, mhm. gue suka bikin coret-coret nih, Oh, mama iya iya. mama gue ya, model kayak gue, nggak tahu mama yang lain. Kalau Gue suka coret-coretan sih paham, gue dari iya, SMA juga lucu, udah jago coret-coretan. Kebetan. kebetan ya, sampai nyeruduk gini kan, pas bangun berantakan, ngebet. Terus udah gitu gue bikin coret-coretan Heeh, tuh, hari pertama bikin ini ya, gitu. Tapi mmm, gue suka nanya anak-anak. mmm, Ada beberapa yang mereka nggak suka gitu. oke. Biasanya, "Ini
nggak suka mah ya udah. Ini karena bikin begini, karena yang satu suka bubur sumsum, yang satu suka biji salak, akhirnya gue Oh, jadi campur. di-mix lah, dicampur Biar gitu, nih kelihatan biar semua. bisa mengakomodir seleranya Iya anak-anak gitu benar. semua. Biasanya tuh ya kayak gitu. Yang paling sering itu ya lopis. Nah, kalau gue bikin lopis pas saat gue lagi libur, itu pas libur ya, libur kerja atau Sabtu pas lagi malas kerja, gue suka di grup-grup nih WA. Hari ini gue bikin lopis, wah langsung tuh tetangga-tetangga, gue 10 ya. Gue nggak pernah dapet. Oh, beda grup ya? Iya. Biasanya gue jarak yang radio Ya seputaran seputaran tempat rumah tinggal gue. ya. Biasanya langsung ya gue 10 gue ini. Ya udah. Minggu depan apa? Biasanya suka begitu. Libur aja. Tapi lumayan lah, maksudnya mereka sih seneng. Ya, mudah-mudahan dalam artian bahwa dengan begini nanti Sobat Jagongan juga tahu, wah ternyata ada Mak Yanti daerah Kaitubun, kan juga Petamburan. nanti kan bakalan pensiun kan. Iya. Iya. Dan udah punya istilahnya keahlian yang dilatih dari sekarang gitu kan. Mempersiapkan diri lah. Dulu bahasa waktu masih orang tua gitu kan MPP Masa gitu. persiapan. Ternyata kita udah MPP ya. Persiapan itu. Udah diantaranya di program nih. Iya, Ya kan? program. Ya luar biasa emang pokoknya Mayanti deh. Nah, akhirnya dengan konsekuensi ini kan ya kita nggak akan pernah tahu ya usaha apa yang kita lakukan ke depannya seperti apa. Yang penting balik lagi kita, niatan kita serius gitu kan, bisa berkembang dan kreasi-kreasi lagi. Karena ya bersyukurnya satu sisi zaman sekarang kan info itu lebih mudah didapat. Nggak kayak zaman Kita dulu tinggal kan. Sekarang bahasanya googling lah. Resep ini, resep itu, kayak ini, kayak itu gitu. Nanti tinggal menyesuaikan aja dengan selera cita rasanya. Iya, atau dimodifikasi dengan yang apa. Betul. Makanan itu gampang, sesuatu yang kayak baju juga. Mau tangan pendek, tangan panjang, ya kan? Iya, tapi Makanan kalau juga tangan gitu. panjang Maria. Oke. Coba ini kan. Nah, cobain dulu. Silakan. Iya. Ayo kita sambil makan. Iya. Maaf ya yang pada nonton ya. Sobat Jagongan, kita mau cicip itu mumpung belum puasa nih. Susah ceritanya. Bubur sumsumnya Kang, cobain. Luar biasa nih. Biasanya aku pakai gula nangka. Berhubung nangka tuh susah banget. Harus ke pasar Palmerah kalau cari nangka. Gulanya nih jadi ibu-ibu ya bisa buat dimodifikasi pakai nangka atau pakai isi durian. Enak banget. Kalau bahasanya pengamat masakan nih, makanan, cita rasa biji salaknya yang ubi manis ketemu dengan konturnya si apa nih yang hijau-hijau? Bubur sumsum. Bubur sumsum. Ininya pakai itu pewarna asli loh Kang. Wah, luar biasa. Nggak pakai pewarna makanan ya. Maaf ya, cuma bisa cerita di sini doang nih kita nyicipin. Jadi ada aroma suji pandan. Kalau ada yang mau, makanya Sobat Jagongan nanti pesen langsung sama Mak Yanti, ya. Jangan sungkan, jangan ragu, langsung dipesan. Enak banget deh Kang. Wah, luar biasa. Duh. Nih, kalau nggak ingat yang Sobat Jagongan lagi pada nonton, kita habisin ntar. Ya. Habisin dong. Nantilah ada waktunya, kesian yang pada nonton doang gitu. Nah, Sobat Jagongan ya, balik lagi cerita inspirasi dari teman-teman Sobat Jagongan yang hadir di sini nanti dengan narasumber yang lain tidak menutupi kemungkinan untuk Sobat Jagongan yang menyaksikan acara ini bisa menjadi masukan. Syukur-syukur Sobat Jagongan yang menyaksikan juga bisa melakukannya walaupun di konteks yang berbeda, ya. Itu aja, Mak Yanti. Siap. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, aku juga makasih udah dipromosiin ya. Berkenan datang ke studio kami. Aku nih yang makasih udah diundang. Keren luar banget biasa. Nih, keren banget deh. Idenya hebat. Nah, Sobat Jagongan, nggak ada bosannya gue ngingetin, ya. Dukung terus channel ini, Jagongan Yuk, ngobrol santai bareng narasumber, ya. Sekian dari gue.
Semoga ibadah bulan Ramadan kita semua tahun ini bisa lebih baik dari Amin tahun-tahun amin, ya sebelumnya. Allah. Selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Mohon maaf jagongan. lahir batin juga Kak. Belum, Oh, masih jauh. kan mau puasa kita.